Di awal episode ini, kita menuju hutan Malwapati, di mana para putra Angling Dharma tampak sedang berburu. Danurwenda yang mengejar gerombolan Kijang pun terlihat terpisah dengan yang lainnya, hingga ia tidak menyadari jika saat itu ia hanya sendiri. Sedangkan Angling Kusuma, Ramaja Gandhi dan Jagat Satria tampak sedang mencarinya. Namun mereka kehilangan jejak setelah masuk ke dalam kabut aneh yang muncul di hadapan mereka. Begitu juga dengan para prajurit pengiring, mereka juga selalu kehilangan jejak para putra yang mereka iringi. Tampaknya kabut tersebut memang sengaja dibuat oleh seseorang yang ingin memisahkan mereka. Ternyata kabut tersebut adalah kabut sihir yang bertujuan untuk menghalangi para putra yang ingin mengejar Danurwenda. Musuh yang kita hadapi tadi, prajurit pusar angin. Ya. Setelah mengalahkan para pengeroyoknya, Angling Kusuma pun mengetahui bahwa yang menghadang mereka barusan adalah para prajurit pusar angin. Ramaja Gandhi pun merasa bahwa semua itu pasti ada hubungannya dengan Danurwenda yang sedang mereka kejar. Setelah itu, para prajurit Malwapati pun baru tiba di tempat itu karena mereka harus dihadang oleh kabut hitam yang menyesatkan mereka. Ada kabut hitam yang selalu menghalangi jalan kami. Iya, Raden. Percaya tidak, mereka pun mengalami gangguan yang hampir sama. Sementara itu, Danurwenda pun tampaknya tersesat di wilayah yang tak dikenalnya. Ia pun kemudian melihat segumpal asap yang membuatnya penasaran, karena asap tersebut pun kemudian berubah menjadi cahaya terang yang menyilaukan mata. Danurwenda yang masih berdiam di tempatnya pun terkejut karena tiba-tiba cahaya itu menghampiri dan membawanya menghilang. Mendadak saja, Danurwenda pun telah berada di dalam istana pusar angin dan dikepung oleh puluhan prajurit. Kemudian, seorang pandega pun menghampiri Danurwenda yang masih tampak bingung itu, dan kemudian mengatakan bahwa ia kini telah berada di pusar angin sebab kekuatan sihir Bahadur, dan ia pun harus menghadap Singamaruta di Stinggil. Namun, Danurwenda pun jelas menolak hingga terjadilah pertarungan tak berimbang tersebut. Cukup Raden. Mari ikut saya. Yang mulia Singamaruta Raja Samuka telah menunggu Raden. Ya, akhirnya Bahadur pun muncul dan memaksa Danurwenda untuk ikut bersamanya demi menghadap langsung Raja Pusar Angin, Singamaruta, yang memang menginginkannya. Si penyihir bongsor pemilik spion R.E. King itu pun selanjutnya mengancam Danurwenda untuk menggunakan sihirnya jika ia tetap menolak. Putra Angling Dharma itu pun kemudian mau tak mau harus mengikutinya karena ia tahu akan sangat berisiko tinggi jika dirinya harus berurusan dengan sihir Bahadur. Dengan terpaksa, akhirnya Danurwenda pun mengikuti keinginan Bahadur dan segera menghadap Singamaruta di Stinggil. Raja Pusar Angin itu pun kemudian berusaha untuk mempengaruhi Danurwenda tentang ibunya, Dewi Sukesi, yang telah pergi karena kekejaman Dewi Sekarwangi dan Dewi Kusuma Gandawati ketika ia tidak berada di Malwapati. Singamaruta pun memperlihatkan buktinya dengan memerintahkan Bahadur untuk memanggil spion sihir R.E. King andalannya guna menunjukkan dan memutar bioskop cuplikan trailer Dewi Sukesi. Dinda, izinkan Yunda menyisir rambutmu, Dinda. Tidak! Izinkan Yunda untuk menyiramkan minyak wangi ke tubuhmu. Tidak mau! Danurwenda yang melihat semua itu pun tetap pada pendiriannya
bahwa ia yakin apapun yang dilakukan oleh Dewi Sekarwangi dan Dewi Kusuma Gandawati adalah demi kebaikan ibunya sendiri. Dan semua yang ada di dalam spion sihir tersebut sama sekali tidak membuktikan apa-apa. Akan tetapi, Singa Maruta pun tetap membujuknya dan menunjukkan kelanjutan dari trailer tersebut. Kecantikan Sekarwangi. Sekarwangi Permaisuri Malapati itu pembunuh. Dia membunuh Kiparusa, guru putraku. Dia membunuh Salindri, dayang setiaku. Dia mengusir Danurwenda. Tidak. Saya tidak percaya. Kalau Bunda Sukesi bicara seperti itu. Setelah melihat trailer kelanjutan itu, Danurwenda pun semakin tak percaya kepada mereka. Bahkan ia tidak yakin jika ibundanya berbicara seperti itu, apalagi memfitnah Dewi Sekarwangi sedemikian rupa. Singa Maruta yang mendengar penjelasan Danurwenda pun menjadi sakit hati dan kesal sendiri, karena ternyata putra Prabu Angling Dharma tersebut tidak mudah untuk dikadali dan diperalat. Dengan tegas Danurwenda pun mengatakan bahwa apapun yang diperlihatkan kepadanya, ia akan tetap pada pendiriannya dan keyakinannya tentang apa yang telah terjadi. Yang pasti tidak tahu kalau Bunda sekarang berada di Megapura. Dan Bunda dalam perawatan dan pengawasan Bunda Ratu Puspasari. Bunda sekarang berada di tempat yang tepat, Eyang. Kamu itu Danurwenda. Kamu dibohongi. Siapa yang membohongi Danurwenda, Singa Maruta? Ratu Puspasari. Kamu tidak menjawab pertanyaanku, Singa Maruta. Ya, tiba-tiba datanglah Ratu Puspasari, penguasa Megapura yang sangat sakti. Singa Maruta pun dengan terbata-bata berusaha mengelak mendengar pertanyaan dari Ratu Puspasari tersebut. Sang ratu pun kemudian memberikan peringatan tegas kepada Raja Kejahatan itu untuk tidak menyentuh urusan Megapura, termasuk tentang Dewi Sukesi yang kini sedang berada di sana. Sang ratu pun kemudian langsung menyuruh Danurwenda untuk meninggalkan tempat itu, dan ia pun mengembalikan Danurwenda kepada para putra yang lainnya. Singa Maruta yang melihat semua itu pun menjadi marah dan gusar. Ia pun kemudian dengan nekat memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang Ratu Puspasari. Ajari orang-orang musupan santun, Singa Maruta. Selamat tinggal. Setelah kepergian Ratu Puspasari, Singa Maruta pun memarahi Bahadur yang dianggapnya tidak mau berbuat sesuatu dan hanya diam saja. Padahal ia bisa menggunakan sihirnya untuk menyerang Ratu Puspasari dan pengawalnya itu. Bahadur yang mendengar kata-kata Singa Maruta pun kemudian mengatakan bahwa ia tidak mungkin melawan bidadari yang dalam lindungan dewa tersebut. Menggunakan sihir saya? Ya, Sudah berapa kali saya katakan saya tidak mungkin melawan bidadari yang dilindungi oleh dewa. saya baru ingat Tuan Badur. Tapi bagaimana? Apa yang harus saya lakukan agar bisa menaklukkan Malawapati? Oh, yang mulia Rawana Raja. Apalagi yang harus saya lakukan, yang mulia? Kini kita menuju Danurwenda yang pada saat itu telah sampai dan kembali berkumpul bersama saudara-saudaranya yang lain. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa ia baru saja dibawa ke pusar angin oleh Sihir Bahadur. Angling Kusuma pun langsung menimpali bahwa benar dugaan mereka bahwa para prajurit yang menyerang mereka adalah para prajurit pusar angin. Ketika belum selesai Danurwenda menjelaskan tentang kejadian tersebut, tiba-tiba datanglah Senopati Dharma Yuda yang bertujuan untuk menyampaikan pesan Prabu Angling Dharma supaya para putra segera pulang karena ada hal penting yang akan disampaikan oleh sang Prabu. Danurwenda, dalam undangan khusus dari Parangkubarjo ini, Putri Gayatri mencantumkan pesan wanti-wanti agar Nanda datang dalam upacara penobatan itu. Kasih gandau, Kanjeng Ibu. Sebenarnya, sejauh mana hubungan Nanda dengan Putri Gayatri?
Jawab dengan jujur, putraku. Ramadamu ingin mendengar. Mengaku saja, Dinda. Putri Gayatri memang manis kok. Ah, tidak, Kanda. Tidak ada hubungan apa-apa antara Dinda dengan Putri Gayatri. Danurwenda pun tampak masih malu-malu untuk mengakui kalau dirinya ada hubungan batin dengan Putri Gayatri. Angling Kusuma yang sebelumnya telah mengetahui hubungan dekat mereka pun tampak ikut menjodohkan keduanya karena ia melihat sendiri bahwa Putri Gayatri sempat menangis ketika ditinggal oleh Danurwenda ke Malwapati. Bahkan Prabu Angling Dharma sendiri langsung mengatakan bahwa mereka sedang jatuh cinta satu sama lain. Angling Kusuma pun kemudian menyarankan kepada Danurwenda untuk langsung melamar Putri Gayatri ketika nanti mereka berkunjung untuk menghadiri undangan kerajaan Paranggubarjo. Mengajukan lamaran boleh-boleh saja, Kanda. Tapi Paranggubarjo mempunyai tradisi yang tidak bisa dirubah. Oh, untuk mendapatkan Putri Gayatri harus melalui sayembara. Iya, Kanda. Kalau memang hanya dengan cara itu, Nanda bisa mendapatkan Putri Gayatri. Apa boleh buat? Nanda tidak gentar kan untuk mengikuti sayembara? Tidak, Romo. Nah, itu baru putra Romo. Kini kita menuju perguruan Gunung Kencana yang pada saat itu terlihat Teguh, sang murid utama, sedang memimpin teman-temannya untuk giat berlatih. Di sana juga terlihat Padmasari dan Pria Mitra yang ikut mengawasi latihan mereka. Murid-murid yang melakukan adu tanding pun tampaknya sangat bersemangat. Namun, tiba-tiba bumi pun bergetar seperti terjadi gempa dan angin pun menjadi bertambah kencang. Keanehan tersebut pun membuat mereka panik dan tak lama kemudian tanah di sekitar mereka pun merekah dan terbelah yang kemudian muncul mayat-mayat hidup dari dalam tanah yang langsung menyerang mereka. Tampaknya mayat-mayat hidup itu kebal dan tidak bisa mati. Pria Mitra dan Padmasari pun selanjutnya ikut terjun ke arena pertempuran untuk mengusir mayat-mayat hidup tersebut. Hei, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Ya, ternyata pasukan mayat hidup tersebut adalah kiriman dan utusan dari Rahwana Raja yang ingin menjadikan perguruan Gunung Kencana sebagai alat untuk memancing para kesatria Malwapati keluar dari sarangnya. Padmasari yang di saat itu merasa tidak mungkin untuk mengalahkan para pasukan mayat tersebut pun kemudian menyuruh Pria Mitra supaya mengutus Teguh ke Malwapati dan melaporkan kejadian tersebut kepada Gusti Prabu Angling Dharma. Sudah, ambil jalan pintas. Kami akan tetap bertahan. Baik, Guru. Bagus, Pria Mitra. Memang itulah yang aku harapkan. Laporkan semua yang terjadi di sini. Ada Angling Dharma. Dan suruh semua Senopati Malwapati datang ke sini. Biar Singa Mandala dan Bahadu menghancurkan mereka. Di hari itu, di Malwapati, tampaknya Prabu Angling Dharma dan yang lainnya telah bersiap untuk pergi ke kerajaan Paranggubarjo, dan sang Prabu pun telah menitipkan kepemimpinan Malwapati kepada Bini Sepuh Rikmaseta. Namun, ketika mereka baru saja hendak berangkat dan beranjak dari tempatnya masing-masing, tiba-tiba datanglah Teguh, utusan dari Gunung Kencana, yang kemudian melaporkan bahwa Gunung Kencana sedang diserang oleh pasukan mayat hidup yang tidak bisa mati. Ada apa dengan Gunung Kencana? Gunung Kencana diserang mayat hidup, Gusti Prabu. Mayat hidup? Benar, Gusti Prabu. Dan mayat hidup yang jumlahnya puluhan itu tidak bisa dibunuh. Sebab begitu yang mati dilompati yang hidup, maka seketika itu juga yang mati akan hidup kembali. Dan kembali menyerang kami, Gusti Prabu. Kalau begitu, hanya dengan membunuh mereka sekaligus, baru semuanya bisa benar-benar musnah. Tapi kami tidak mungkin bisa membunuh mayat hidup itu sekaligus, Gusti Prabu. Memang bukan kalian yang akan membunuh sekaligus, tapi Pulang Geni. Pulang Geni. Iya. Sang Prabu pun kemudian mengutus Sudawirat, Lokahita dan Jagat Satria
untuk pergi ke Gunung Kencana guna mewakili Sang Prabu, karena kepergiannya ke Parangkubarjo tidak akan bisa ditunda lagi. Setelah Sudawirat menyanggupi tugas tersebut, Sang Prabu pun memberinya bekal pusaka pulang geni agar ia bisa sekaligus membunuh pasukan mayat hidup itu. Pulang geni. Sudawirat, Ya Gusti Prabu. ini pulang geni kupinjamkan padamu. Terimalah. Atas namaku, panggillah dia untuk menghabisi semua mayat-mayat hidup itu. Baik Gusti. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak 90-an.